Nah, sekarang kita akan memahami apa itu referensi sel ya. Di dalam Microsoft Excel itu nanti ada dua jenis referensi, yaitu referensi sel relatif dan referensi sel absolut. Secara default normalnya maka semua sel itu diset pada referensi sel relatif ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa perbedaan referensi sel relatif dan absolut. Nah, dalam contoh ini di tabel penjualan kita yang sebelumnya, pada waktu kita menuliskan rumus ya, kemudian mengkopinya, sebetulnya apa yang kita copy itu adalah berdasarkan referensi sel relatif. Kenapa dikatakan relatif? Mari kita sekarang pahami. Ini kita hapus dulu untuk rumusnya. Kita perhatikan di sini di rumus ya, pada sel E3 itu rumus total harganya adalah sama dengan C3 kali D3 karena memang dia berada di baris 3. Nah, sekarang kalau kita kopikan ke bawah ya dengan ini tanda plus hitam, kemudian kita tarik ya, kita lihat jadi C3 kali D3 dikopikan ke sel-sel di bawahnya itu tidak C3 dan D3, tapi dia relatif terhadap posisi daripada baris ini. Kita lihat di sini yang nilai asalnya adalah C3 D3. Pada waktu terkopi di sel E4 ya, dia tertuliskan C4 D4 ya. Di bawahnya lagi dia tertuliskan C5 D5, yang di bawahnya lagi C6 D6, bawahnya lagi C7 D7. Jadi dia relatif terhadap posisi dari baris yang ada. Makanya referensi seperti itu dikatakan sebagai referensi sel relatif. Jadi secara default memang Excel akan men-set ya referensinya kepada relatif ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah tabel baru untuk berlatih memahami lebih lanjut tentang referensi sel relatif ini. Nah, inilah contoh latihan soal untuk kita memahami referensi sel relatif ya. Mari kita akan buat tabel ini, kemudian kita akan isi sel-sel yang kosong ini, tapi yang diisi adalah satu sel kemudian dikopikan ke bawah ya. Jadi untuk memahami lebih lanjut tentang pemakaian referensi sel relatif, maka dari itu kita perhatikan di sini kita mulai dengan A2 ya, A2. Jadi di sini nanti huruf A di sini kolom A, jadi A2 dan A3 itu dijadikan satu file, sedangkan yang di sini tidak dijadikan satu jumlah dengan A plus B masih masih di dalam selnya masing-masing. Baik, kita mulai saja dengan kolom A2. Di sini kita ketikkan A, kemudian B ya, kita buat dengan cepat. Kemudian di sini adalah jumlah ya, kemudian jumlah di sini kurang, kemudian kali, bagi, pangkat ya. Kemudian di bawahnya di sini jumlah adalah A plus B, kemudian A min B, kemudian A kali B ya, kemudian A dibagi B dan A pangkat B. Oke. Oke, kemudian kita coba rata tengahkan semua, kemudian dua sel ini kita gabung, center ini kita juga tengahkan, kemudian ini juga center kita
tengahkan. Kemudian di sini ada sampai sel 8 ya, kita isi dengan 4 8 6 7 5. Sebelah kanannya adalah 1 4 5 7 2 ya. Kemudian ini juga kita buat semuanya rata tengah. Oke ya, semuanya rata tengah. Kemudian di sini kita atur lagi lebarnya ya. Oke, kemudian kita beri bingkainya seperti ini ya. Nah, cuman di sini kita perhatikan ada garis di tengah ini yang kita inginkan. Caranya menghapus, kita blok bagian bawah atau bagian atas terserah. Dalam contoh ini kita blok yang bagian bawah, kemudian kita pilih yang icon border ini dan pilih more borders ya. Nah, karena yang kita blok ada bagian bawah, berarti nanti yang dihilangkan adalah garis atas ya. Maka di sini kita klik pada garis atasnya, kita klik sekali sehingga dia hilang, kemudian kita klik OK. Maka sekarang garis tengah tadi sudah hilang ya. Itu tabel yang untuk latihan kita sudah siap kita gunakan ya. Sekarang ini kita dekatkan dulu aja contohnya. Nah, sekarang bagaimana menuliskan rumusnya di sini ya. Ini supaya terlihat berbeda ya antara judul kolom dengan dengan isinya. Nanti kita beli latar belakangnya agak gelap judulnya. Oke, sekarang di sini jumlah untuk A plus B, berarti kita tuliskan rumus sama dengan A plus B ya. Maka kalau kita enter hasilnya akan 5. 4 plus 1 sama dengan 5. Nah, kemudian satu rumus ini kita copy ke bawah, maka hasilnya akan menyesuaikan di sini. Karena kita menggunakan referensi sel relatif, maka dia menyesuaikan dengan posisi barisnya. Jadi di sini 12 betul, 11, 14 dan 7. Sekarang kita isikan untuk A min B. Kita isi dengan sama dengan A4 dikurangi B4 sama dengan 3 ya. Kemudian kita kopikan rumusnya seperti tadi ke bawah, hasilnya juga sesuai. Kita lanjutkan sekarang A kali B, berarti di sini rumusnya sama dengan A kali B ya. Kemudian kita juga copy seperti tadi, hasilnya juga benar. Sekarang A bagi B sama dengan A dibagi B ya. Maka kita kopikan juga, hasilnya kalau kita periksa juga sama ya. Kemudian yang kolom terakhir adalah A pangkat B, ini sama dengan A pangkat, tanda pangkat ya, lalu sel B4, kita enter. Jadi 4 pangkat 1 adalah 4 ya, kita copy ke sini ya. Ini adalah hasilnya. Jadi itu tadi adalah penggunaan referensi sel relatif ya, dimana rumusnya akan menyesuaikan dari posisi di mana dia berada ya. Baik, untuk berikutnya kita akan melanjutkan dengan referensi sel absolut. Nah, sekarang kita pelajari penggunaan referensi sel absolut. Di sini ada contoh soal untuk berlatih sel absolut. Maka kita buat tabelnya lebih dahulu. Di sini ada nomor, nama karyawan, jam kerja dan gaji. Kemudian di bawahnya ini ada ketentuan upah per jamnya adalah 4.000, dan di sel C9 ini sebetulnya
yang akan kita gunakan untuk mengalihkan dengan jam kerja ya. Nah sekarang kita akan buat lebih dahulu untuk ya, kita set di A2 sini, yaitu dengan nomor, nama karyawan. Oh, ini huruf besar ya, kita buat dengan huruf besar semua. Nomor, nama karyawan, kemudian jam kerja, gaji ya. Oke, kita sesuaikan lebarnya ya. Nah ini untuk gaji kita juga besarkan, kemudian kita rata tengahkan, kita cetak lebih tebal, fontnya juga lebih besar. Ini kita bisa atur lagi, nama karyawan, jam kerja, dan gaji ya. Gaji kita bisa buat lebar. Oke, kemudian kita bisa buat latar belakangnya abu-abu. Di sini kita isi dengan nomor urut 1 sampai 5. Nah, ini kita akan mencoba menggunakan cara lain ya. Kalau sebelumnya kita ketikkan 1 2 kemudian kita drag, sekarang kita isi dengan angka 1. Kemudian kita enter kembali ke angka 1. Di sini kita lihat pada panel editing, kita klik fill, kemudian di sini kita klik series. Jadi di sini karena kita ingin mengisikan secara otomatis ke bawah, maka dia berdasarkan kolom, kemudian stepnya, jadi step value nya nilai perbedaannya adalah 1 1 ya, 1 2 3, maka di sini step value nya tetap 1, stop value nya di sini adalah kalau kita lihat adalah 5, maka kita klik di sini 5, kemudian kita klik OK, maka secara otomatis akan diisikan sederetan angka 1 sampai 5. Ini kita rata tengah, kemudian kita beri nama ya, nama karyawannya misalkan Abi Budi Tony ya, Benny, Bambang ya. Oke, Bambang, dan ini kita buat ya fontnya 12 ya. Oke, kemudian kita akan beri bingkai ya, all border. Maka sekarang semua sudah selesai, tinggal mengisikan jam kerjanya, yaitu 465 4 ya. Kita juga buat rata tengah di sini. Oke ya. Kemudian untuk ini ya, untuk gajinya nanti di sini kita harus beri keterangan dahulu, yaitu untuk upah per jam ya. Di sini kita beri keterangan upah per jamnya ya, upah per jam ya. Upah per jam itu sama dengan ya, di sini kita isikan nilai 10.000 nya di sel tersendiri ya, 10.000. Nah gini, supaya dia nanti ini nah ini biar rata tengah, tidak apa-apa ya. Kemudian keterangan gaji sama dengan jam kerja kali upah, boleh kita isi, boleh kita enggak. Itu untuk menuliskan rumus di sini. Berarti sekarang kita akan menuliskan rumus untuk gajinya. Jadi untuk Abi, karena dia ya jam kerjanya adalah 4 jam, jadi kita klik pada sel ini, kemudian kita kalikan dengan upah per jamnya di sini 10.000 ya. Maka kalau kita enter hasilnya adalah 40.000. Nah di sini sekalian kita format saja supaya rapi ya. Accounting, ini juga accounting ya, kita blok semua jadi accounting ya, ini ya.
Nah, 40.000. Nah, sekarang coba kita kopikan ya di sini. Rumusnya adalah C3 kali C9 ini ya. Nah, sekarang pada waktu kita copy, nah ternyata dia tidak bisa menghasilkan nilai di sini. Kenapa? Kita lihat. Kalau jam kerja 4 ini betul C3 itu 4 isinya kali C9. Betul, nilainya 10.000. Jadi hasilnya adalah 40.000. Tetapi kita lihat di sini. Ternyata perkaliannya ada yang harusnya ini sama ya, berarti C4 6 jam ini C4 betul dikalikan C10, pada C10 itu di sini kosong, makanya dia akan kosong. Yang seharusnya itu adalah tetap C9, tapi di sini C9 nya menjadi C10 ya. Sekarang untuk yang ketiga itu Tony jam kerjanya 5, itu di sel C5 betul, dikalikan harusnya juga dikalikan 10.000 C9, tetapi dia berubah dari C9 menjadi C11. Kalau kita lihat terus ya berubah-ubah ya, yang seharusnya tetap 9 di sini berubah jadi C10, C11, C12, C13 ya. Nah, makanya hasilnya akan salah. Nah, disinilah perlunya sebuah referensi sel absolut atau mutlak. Jadi di copy dimanapun dia akan tetap sama nilainya. Dan kita lihat di sini yang harus kita tetap kalikan sama adalah C9-nya. C9 tidak boleh berubah, ya. Berarti kita harus perhatikan di sini apa yang berubah ya. Di sini pada C di sini juga C semua. Jadi kolomnya tetap, tapi yang berubah adalah barisnya, yaitu baris 9, baris 10, 11, 12, 13. Berarti yang berubah-ubah adalah barisnya, yaitu di 9. Maka baris 9 ini harus kita absolutkan, ya kan? Nilai 9 harus diabsolutkan dengan arti kita beri tanda dolar di depannya. Kalau kita beri tanda dolar di depannya, artinya nanti untuk 9, baris 9 itu akan selalu tetap di copy kemanapun ya. Nah, sekarang kita buktikan ya. Di sini kita sudah beri tanda dolar 9. Kalau kita kopikan ke bawah, maka nilainya dia di sini akan sesuai. Karena apa? Di sini juga tetap C dolar 9, di sini juga tetap C dolar 9 ya. Yang tadinya adalah berubah-ubah dari 9, 10, 11, 12 dan 13 ya. Jadi itu caranya untuk membuat referensi sel absolut supaya rumus yang kita buat pada waktu di copy dia akan benar. Nah, itulah pemakaian dari referensi sel absolut. Jadi nanti ada beberapa tugas yang harus dikerjakan untuk melatih pemahaman kepada referensi sel absolut, karena ada beberapa macam ya. Ada referensi sel absolut kolom baris, ada yang absolut kolom, absolut baris, dan seterusnya.